City Football Group serius akuisisi Persib Bandung. Setelah masuknya Persib ke 16 besar di ACL dan basis supporter yang begitu tinggi, sehingga transfer putaran kedua, nama-nama Joy Pelupesi, Martin Paes, dan sang maestro Luka Modric siap diboyong, dan bentuk support system dari CFG. Selengkapnya di Ensiklo Persib. Ada gosip Persib Bandung ternyata mendapat ketertarikan dari CFG, City Football Group. Ini adalah grup yang menaungi klub Manchester City di Inggris. Kan orang selalu bilang nih, sekarang Asia Tenggara tuh keperasaannya adalah JDT gitu kan. Ya menurut gua Persib lah. Bukan karena gua cari muka sama Persib nih. Tapi gini, JDT tadi kembali lagi ke unsur bisnis. Persib itu menurut gua sudah memenuhi hitungan-hitungan sebagai klub secara bisnis. JDT kaya iya, tapi uangnya masih APBD. APBD dalam konteks uang kerajaan. Persib Bandung bukan sekedar klub sepak bola. Persib adalah cerita hidup, denyut nadi, dan identitas yang bernafas di setiap sudut kota Bandung. Dari lorong-lorong sempit hingga stadion yang bergemuruh, dari anak kecil yang pertama kali mengenal bola hingga orang tua yang setia mengenakan biru di usia senja, Persib adalah warisan emosi yang diturunkan lintas generasi. Dan ketika sebuah nama sebesar City Football Group mulai disebut-sebut berdampingan dengan Persib, ini bukan lagi rumor biasa. Ini adalah momen yang membuat dada bergetar, harapan membuncah, sekaligus kehati-hatian menguat. Sempat viral beberapa waktu lalu, kini Persib kembali berada di persimpanan sejarah. Sebuah peluang besar terbuka, peluang yang bisa mengubah arah masa depan. City Football Group atau CFG bukanlah nama asing di dunia sepak bola. Kita semua tahu Manchester City, klub raksasa Eropa yang mereka miliki, klub yang kini menjadi simbol modernisasi sepak bola dunia. Namun CFG bukan hanya Manchester City. Mereka adalah jaringan global, sebuah imperium sepak bola yang membentang di 5 benua, mengelola klub-klub dengan filosofi yang terintegrasi, dengan lebih dari 1 miliar pengikut di seluruh dunia. Dan kini, satu keputusan besar mengubah peta. City Football Group resmi keluar dari India. Mumbai City dilepas, bukan karena kegagalan, bukan karena prestasi yang buruk. Justru sebaliknya, Mumbai City berkembang pesat, menjuarai liga, menorehkan sejarah di level Asia. Tapi sepak bola bukan hanya soal trofi, ini soal sistem. Liga India berhenti berbulan-bulan, tanpa kepastian, tanpa kalender jelas, tanpa stabilitas. Bagi CFG, masa depan yang abu-abu adalah tanda bahaya. Mereka tidak berinvestasi pada ketidakpastian, mereka memilih pergi. Namun kepergian itu bukan akhir, itu adalah awal dari pencarian baru. Jika CFG meninggalkan India, kemana mereka melangkah? Jawabannya perlahan mengerucut ke satu kawasan yang selama ini belum mereka kunci sepenuhnya, Asia Tenggara. Kawasan dengan lebih dari 702 juta penduduk, mayoritas muda, digital, fanatik, dan hidup bersama sepak bola. Pasar yang bergairah, yang stadion dan media sosialnya berdenyut bersamaan. Dan dari seluruh kota di ASEAN, hanya 2 nama yang muncul dalam peta komunitas resmi City Football Group, Kuala Lumpur dan Bandung. Disinilah cerita mulai terasa berbeda. Menariknya, hampir semua klub yang akhirnya dimiliki atau dijadikan bagian dari jaringan CFG selalu diawali dari komunitas di kota yang sama. Komunitas bukan hiasan, komunitas adalah fondasi. Dan Bandung dengan segala sejarah dan emosinya sudah lama tercatat di sana. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ini kebetulan, tapi apakah ini potongan puzzle terakhir dari strategi global City Football Group. Untuk memahami itu, kita harus benar-benar mengenal siapa CFG. Mereka bukan investor instan, mereka bukan pembeli klub musiman yang datang lalu pergi. CFG adalah holding sepak bola global dengan sekitar 13 klub di berbagai belahan dunia. Manchester City sebagai pusat gravitasi, Girona di Spanyol, Palermo di Italia, New York City FC di Amerika, Melbourne City di Australia, Yokohama F. Marinos di Jepang. Semuanya bergerak dengan pola yang sama. Filosofi permainan terintegrasi, sistem scouting terpusat, jalur karir pemain lintas negara. Mereka tidak mencari juara cepat, mereka mencari simpul strategis, node yang menghubungkan pasar,
pemain, dan pengaruh global. Maka ketika CFG keluar dari India, mereka tidak keluar dari Asia. Mereka hanya berpindah ke Asia yang lebih stabil. Asia yang kompetisinya berjalan, Asia yang ekosistemnya hidup. Dan disinilah Asia Tenggara menjadi sangat relevan. Satu fakta penting muncul, CFG belum punya satupun klub di ASEAN, sebuah lubang besar dalam peta global mereka. Jika mereka ingin mengisinya, mereka tidak akan memilih sembarang klub. Mereka akan memilih satu pintu utama. Klub dengan pasar besar, sejarah kuat, fanatisme tinggi, dan kesiapan untuk membawa nama kawasan. Di titik inilah, lama Persib Bandung tidak lagi terdengar sebagai rumor kosong, tapi sebagai logika strategi. Persib Bandung memiliki 4 modal besar yang jarang dimiliki klub lain secara bersamaan. Pertama, market yang hidup. Persib bukan klub yang harus diperkenalkan. Brandnya sudah mengakar. Bobotoh ada di mana-mana. Stadion penuh. Media sosial aktif. Merchandise hidup. CFG tidak suka membakar uang untuk membangun pasar kosong. Mereka masuk ke kota yang denyut sepak bolanya sudah ada. Bandung adalah salah satunya. Kedua, sejarah dan identitas. Persib bukan klub instan. Bukan klub baru yang lahir karena modal. Persib adalah klub dengan sejarah panjang, identitas lokal yang kuat, dan nilai kultural yang dalam. Klub dengan identitas kuat justru lebih mudah dikembangkan secara global, karena mereka punya cerita, punya jiwa. Ketiga, level kompetisi dan pengalaman Asia. Persib bukan hanya raksasa domestik, Persib terbiasa membawa nama Indonesia di level Asia. Tekanan regional bukan hal asing. Ini penting bagi CFG, karena mereka tidak mencari klub pelatihan, mereka mencari wakil kawasan. Keempat, dan ini yang paling menarik, fakta bahwa CFG sudah ada di Bandung melalui program komunitas. Ini bukan asumsi, ini data. Di Asia Tenggara, hanya Kuala Lumpur dan Bandung yang tercatat. Dan jika melihat pola global CFG, komunitas selalu menjadi pintu awal sebelum kepemilikan atau kerjasama lebih besar. Bandung bukan titik acak, Bandung adalah titik yang dipilih. Jika dibandingkan dengan kota ASEAN lain, Bandung unggul dalam banyak aspek. Market value klub, fanatisme supporter, sejarah, dan daya saing. Maka jika CFG mencari satu pintu utama ke ASEAN, Bandung bukan sekadar opsi, Bandung adalah kandidat paling logis. Lalu apa yang akan terjadi jika Persib benar-benar masuk ke dalam jaringan City Football Group? Perubahan besar akan datang, jalur pengembangan pemain terbuka lebar. Pemain Persib tidak lagi mentok di liga lokal, mereka masuk ke sistem global, dipinjamkan, dimatangkan, dinaikkan levelnya. Bukan langsung ke Manchester City, tapi melalui jalur yang terstruktur. Ini adalah mimpi yang selama ini jauh dari jangkauan. Transfer ilmu akan mengalir, metodologi latihan modern, sport science, data, analitik, manajemen profesional. Bukan hanya tim utama yang naik level, tapi seluruh ekosistem klub, akademi, pelatih, staf, semuanya tumbuh. Branding Persib akan mendunia, sponsor internasional lebih percaya, nilai komersial meningkat. Persib bukan klub kecil yang diselamatkan, Persib adalah klub besar yang diperkuat. Infrastruktur jangka panjang akan menjadi fokus. CFJ dikenal tidak instan. Mereka membangun akademi, fasilitas latihan, fondasi jangka panjang. Ini krusial jika Persib ingin konsisten di Asia. Namun, di balik peluang besar, ada hal yang tidak boleh diabaikan. Identitas. Persib bukan klub biasa. Ini klub dengan emosi, kultur, dan jiwa bobotoh. Globalisasi tidak boleh menggerus warna biru, nama Bandung, dan kebanggaan lokal. Persib boleh mendunia, tapi tidak boleh kehilangan jati diri. Ada risiko kontrol dan klausul. Kerjasama dengan grup sebesar CFG harus jelas. Siapa pegang kendali teknis, siapa pegang keputusan strategis. Salah langkah, kedaulatan klub bisa tergerus. Ada pula tantangan regulasi dan birokrasi. Indonesia berbeda dengan Eropa. Budaya dan sistemnya tidak sama. Adaptasi adalah kunci. Menariknya, reaksi bobotoh justru terlihat dewasa. Banyak yang antusias. CFG dipandang sebagai peluang untuk membawa Persib naik level. Namun bobotoh juga realistis. Akuisisi penuh tidak harus terjadi. Kolaborasi strategis justru dianggap lebih sehat. Selama nama, domisili, dan jati diri Persib tidak diganggu, dukungan akan datang. Dan satu hal penting perlu diluruskan, masuknya City Football Group tidak selalu berarti akuisisi penuh. Dalam banyak kasus, CFG masuk lewat kepemilikan minoritas atau kemitraan teknis. Yang mereka cari bukan sekadar saham, tapi pengaruh jangka panjang. Bagi Persib, ini bisa menjadi skenario terbaik. Kedaulatan tetap terjaga, identitas tetap hidup, tapi akses global terbuka. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah CFG akan membeli Persib, tapi apakah Persib siap memanfaatkan peluang ini dengan cerdas. CFG sudah keluar dari India, ASEAN adalah puzzle yang belum terisi. Bandung sudah ada di peta mereka,
Persib punya pasar, sejarah, dan fanatisme. Jika City Football Group benar-benar mencari kunci Asia Tenggara, Persib Bandung bukan mimpi. Persib Bandung adalah pilihan paling logis. Dan kini, pertanyaan terakhir tersisa untuk kita semua. Lebih baik akuisisi penuh atau kolaborasi cerdas yang tetap menjaga jati diri? Persib boleh mendunia, tapi hatinya harus tetap di Bandung.